Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih sama gue di konten rekomendasi 5 film dan rencananya gue hari ini mau buka dengan sebuah rekomendasi 5 film romantis science fiction atau fiksi ilmiah yang seru banget buat kalian saksikan bersama dengan pacar ataupun gebetannya kalian. Sebuah genre yang gue rasa cocok banget di bulan ini yang mengandung Valentinean dengan sebuah kisah science fiction yang memang udah jadi genre favorit gue di sebuah film layar lebar. So buat kalian yang udah penasaran sama film-film seru apa aja sih tentang romantis science fiction versi dari gue ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama dan yang menjadi pembuka di list film ini ada dari sebuah film romantis science fiction yang gue sendiri lumayan cukup dibuat terhibur sama aksi kejar-kejaran dan berbagai misteri dengan dibalut sebuah tema fiksi ilmiah yang lumayan cukup kental dengan beberapa karakternya. Film ini berjudul The Adjustment Bureau. The Adjustment Bureau menceritakan tentang pria yang juga seorang anggota Kongres bernama David Norris. Suatu hari tidak sengaja David Norris bertemu dengan seorang wanita cantik dan anggun bernama Elise Selas, dan ternyata juga ia seorang wanita penari balet yang kontemporer. Setelah mereka bertemu dan berpisah lumayan cukup lama, kemudian Elise dan David bertemu kembali, namun kedua pasangan yang sedang menjalin cinta ini dihadirkan sama sekelompok seorang misterius yang ingin memisahkan mereka dan terus memilih antara cinta dan keselamatannya. Definisi dari jodoh memang sudah ditakdirkan, memang gue rasa benar adanya. Sama seperti di film ini sendiri adalah poin utama yang menjadi hal penting dari awal ceritanya. Bukan cuma itu, film yang juga bakal diisi sama sebuah tema dan cerita fiksi yang sangat keren ini tentu bisa menghibur para penontonnya dengan sebuah aksi kejar-kejaran yang lumayan cukup satisfying banget. Dari segi penggambaran karakter pun gue rasa well done sih. Tapi memang best dari film ini romance, sehingga nggak ketinggalan juga ada beberapa drama yang mungkin bakal terasa jadi alur lambat namun tetap menghibur juga. Film thriller science fiction romantis ini ditulis dan disutradarai oleh George Nolfi dengan berdasarkan pada sebuah cerita pendek karangan dari Philip K. Dick yang berjudul Adjustment Team. Film ini dibintangi oleh Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly, dan Terence Stamp. The Adjustment Bureau tayang perdana pada 4 Maret 2011. IMDb memberikan rating sebesar 7,0 serta di-vote lebih dari 244.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film kedua ini mungkin bakal beda dari film sebelumnya dengan sebuah dua cerita yang bertolak belakang tapi masih satu timeline sehingga bisa menghibur penontonnya dari segi romance maupun science fiction-nya. Film ini berjudul The Giver. The Giver mengambil era di tahun 2048 di mana mereka semua sudah bersepakat untuk membentuk komunitas dan memilih tinggal di dunia tanpa peperangan, ketakutan maupun kesakitan. Mereka semua bersepakat untuk melupakan masa lalu dengan sebuah suntikan penghilang ingatan yang juga dianggap menjadi simbol perdamaian. Tetapi dari semua yang menggunakan suntikan penghilang ingatan itu, ada satu yang memang ditugaskan dan tidak dihilangkan ingatannya, yakni bernama Jonas. Jonas yang kala itu sedang bertugas mendapatkan sedikit pencerahan tentang cinta dan beberapa masa lalu yang bisa membuat pikirannya berubah. Ini adalah film romantis ala-ala remaja yang mungkin kalian juga sering lihat di perfilman Hollywood yang memang penuh dengan sebuah film fiksi ilmiah plus romantis yang lumayan cukup fresh dengan cerita dan beberapa scene yang udah ciri khas banget lah. Untuk dari ceritanya sendiri udah nggak usah diraguin lagi karena memang ini adalah sebuah adaptasi novel yang dibuat begitu detail dan memang udah bestseller juga pada zamannya di tahun 1993-an. Yang menjadi sorotan buat gue justru terletak di science fiction-nya yang agak sedikit nanggung dan beberapa CGI yang lumayan cukup kaku dibanding film-film science fiction di era tahun 2014-an. Tapi tenang aja, itu semua ditutupi dengan sebuah acting dari pemerannya yang tampil sangat maksimal dan beberapa bumbu romance yang buat filmnya semakin berwarna. Film drama science fiction romantis ini disutradarai oleh Philip Noyce serta ditulis oleh Michael Mitnick dan Robert B. White. Berdasarkan pada sebuah novel dengan judul The Giver karya Louis Lowry. Film ini dibintangi oleh Jeff Bridges, Meryl Streep, Brandon Thwaites, Alexander Skarsgård, Idea Rush, Katie Holmes, dan Taylor Swift.
The Giver tayang perdana pada 15 Agustus 2014. IMDb memberikan rating sebesar 6,5 serta di-vote lebih dari 112.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film ketiga adalah sebuah film yang mencampurkan antara drama, fantasi, adventure, dan sebuah bumbu romance tipis yang memang dibuat lumayan begitu menarik perhatian para penontonnya. Film ini berjudul The Shape of Water. The Shape of Water berkisah pada seorang perempuan bisu yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah fasilitas penelitian negara bernama Elisa Esposito. Dia bertemu dengan sesosok makhluk misterius di tempat kerjanya dan kemudian menjalin hubungan yang unik dengannya. Gua nggak terlalu heran sih ini bakal masuk ke dalam sebuah film kisah romantis yang mungkin ada antara manusia dan sesosok makhluk lainnya. Dan dari yang orang-orang review juga memang cukup menarik untuk diikutin ceritanya. Walaupun begitu, gua rasa cukup dominan si acting dari si Alicia ini yang memang tampil maksimal jadi karakter yang cukup well done. Film fantasi science fiction romantis ini disutradarai dan ditulis oleh Guillermo del Toro serta dibintangi oleh Shelley Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, dan Octavia Spencer. The Shape of Water tayang perdana pada 29 Maret 2018. IMDb memberikan rating sebesar 7,3 serta di-vote lebih dari 371.000 pengguna akun dengan di label R. Film keempat ini masuk ke dalam sebuah film yang kalian juga mungkin udah tahu dengan kisah uniknya dan penggambaran karakter yang lebih kental dari keempat list film di sini. Film ini berjudul Her. Her bercerita tentang seorang penulis surat bernama Theodore yang sangat kesepian dan hidupnya kini hanya diselimuti dengan sebuah video game. Tak lama hidupnya pun berubah 360 derajat drastis ketika ia membeli sebuah software baru yang diiklankan sebagai sistem operasi anti-visual cerdas atau AI yang pertama di dunia. Kebanyakan orang membuat film dengan genre romansa science fiction yang sangat meriah, mau itu dikasih sebuah film fantasi menarik, robot-robotan, ataupun beberapa romansa di planet lain. Tapi gue rasa film ini bakal beda dari yang lain, dengan sebuah cerita yang bisa gue katakan sangat-sangat absurd ini lumayan cukup menarik kalau dari segi penggambaran dan uniknya. Walaupun dari segi ceritanya sangat-sangat absurd banget, film ini mempunyai keunikan sendiri dengan sebuah naskah yang kerennya bukan main karena dibuat lebih dari setengah tahun cuma buat nyelesain satu naskah dari sebuah film yang memang udah jadi ciri khas sutradaranya. Bakal jadi keren banget sih. Di sini juga kalian bakal tersadar akan bahayanya kalau kita memang terlalu jadi gila akan teknologi dan selalu bergantung kepadanya. Film drama science fiction romantis ini disutradarai dan ditulis oleh Spike Jonze serta dibintangi oleh Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, dan Olivia Wilde. Her tayang perdana pada 12 Maret 2014. IMDb memberikan rating sebesar 8,0 serta di-vote lebih dari 541.000 pengguna akun dengan label R. Film kelima dan yang menjadi sebuah film terakhir dari gua ini adalah sebuah film yang cukup lama tapi dengan sebuah cerita dan beberapa scene yang memorable banget sampai saat ini. Oh iya, ini film juga sangat cocok banget buat kalian tonton pada saat Valentine bareng pacar kalian. Film ini berjudul Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind bercerita pada hari Valentine, seorang laki-laki bernama Joel Byris memilih pergi ke Montauk daripada ia dipaksa bekerja. Setelah menghabiskan beberapa hari di pantai, Joel bertemu dengan seorang perempuan bernama Clementine Kruczynski. Mereka kemudian memiliki ketertarikan satu sama lainnya. Akan tetapi karena sebuah tindakan medis yang misterius, Joel dan Clementine tidak tahu bahwa mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih di masa lalu. Entah karena beberapa alasan gue sangat suka banget film ini dan dibuat enjoy pada saat pertama kali gue menontonnya. Memang ada beberapa scene yang menurut kalian kayak apaan sih, cringe banget gitu. Tapi gue rasa itu yang membuat filmnya bakal terasa lebih lengkap dan terasa enak dilihat gitu. Tapi untuk beberapa alasan juga gue kurang suka, mungkin karena konflik yang dihadirkan terlalu complicated jadinya agak kayak gimana gitu. Overall semuanya good movie lah. Film drama romantis science fiction ini disutradarai oleh Michael Gondry dan ditulis oleh Charlie Kaufman. Film ini dibintangi oleh Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, dan Tom Wilkinson.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind tayang perdana pada 19 Maret 2004. IMDb memberikan rating sebesar 8,3 serta di-vote lebih dari 912.000 pengguna akun dengan di label R. Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film romantis science fiction terbaik yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini dan gak ada di list tentunya, kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar, dan sekalian juga dengan request film untuk konten 5 film datang. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Ari undur diri, see you in the next film.